Aku ngomong ke bandara bukan? Gua mau bikin video cuplikan doang. Lu tanya aja bandara. Atas nama Vicky bukan ke bandara. Atas nama Vicky ya Pak? Oh iya benar. Bandara ya? Benar. Ya udah. Boleh Pak? Belakang. Ya Pak, bandara ya. Seperti judulnya guys, di video kali ini gue cuma bahas mengenai tiket murah, cara pesen tiket murah dari Jakarta ke Kuala Lumpur di tahun 2025. Sebenarnya video ini gue tujukan buat kalian yang pemula ya. Kalau kalian udah sering pesen tiket ke luar negeri, kalian gak usah nonton video ini. Ini gue tujukan buat yang pemula. Dan kalau kalian sudah lihat cuplikan yang barusan video itu, intro gue, itu adalah perjalanan gue sama Budi di Kuala Lumpur, Penang, Genting, Johor Bahru, lalu gue sampai ke Singapura. Total perjalanan selama 10 hari 9 malam. Dan balik lagi sama gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Buat yang pertama kali nonton channel gue, pantengin terus channel gue. Channel ini adalah channel yang membahas tentang perjalanan trip-trip ya, liburan dengan ala-ala budget minim pastinya, sesuai nama channel gue, Traveling Budget Minim. Tapi ingat sekali lagi masih nyaman ya. Dan di trip ini kali ini ada yang spesial. Kenapa guys spesial? Karena kali ini gue tripnya ke luar negeri ya. Jangan dalam negeri terus ya, sekali-sekali kita trip ke luar negeri, walaupun masih yang deket-deket aja sama Indonesia, yaitu Malaysia dan Singapura ya. Karena mayoritas orang Indonesia kalau trip itu yang deket-deket ya itu Malaysia, Singapura. Mungkin nanti kedepannya kalau TBM banyak rezeki, kita akan ke Bangkok, Thailand, ke Jepang, ke Korea dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini mungkin gua akan kasih panduan-panduan atau tutorial-tutorial atau penginapan murah ketika kalian melancong liburan ke Malaysia dan ke Singapura. Dan juga gue nanti ada kasih tahu tips-tips dari gue untuk pakai sinyal apa ketika di sana. Terus kalian harus menggunakan bus apa kalau dari titik A ke B. Kayak gue kemarin dari Kuala Lumpur ke Penang, terus dari Penang ke Genting, dari Genting ke Johor Bahru, lalu gue dari Johor Bahru ke Singapura gitu naik bus ya. Jadi semuanya nanti gue akan bikin videonya. Jadi video ini nggak akan panjang-panjang guys, karena video ini berdasarkan judul aja tutorialnya. Dan kebetulan di video ini tutorial judulnya hanya pembahasan cara pesen tiket, yang menurut gue ini termurah sih di tahun 2025. Gue dapet harga di 539.000 ya. Dan gue nggak pakai promo-promo guys, karena kalau misalnya pakai promo kita itu lain cerita ya. Maksudnya gini, mungkin ada youtuber yang bilang gue ke Malaysia dari Jakarta cuma 200.000 pakai promo segala macam. Tapi ketika kalian beli, promo itu udah nggak ada, karena promo itu berlakunya mungkin hanya di hari itu atau di minggu depan ya. Jadi setelah kalian nonton video itu kan udah video yang lama, jadi promo itu udah nggak ada. Tapi kalau gue nggak pakai promo-promo, semua orang pun bisa dapat harga kayak gue dengan cara kalian ngikutin video ini ya. Dan video ini gue tunjukkan buat yang pemula sama sekali yang nggak paham ya. Ya kalau buat kalian yang udah sering beli tiket ke luar negeri, kalian gak usah nonton video ini. Dan nanti gue akan kasih tahu panduan kalian ketika kalian udah pesen tiket itu, kalian harus kemana step by stepnya sampai kalian flight terbang ya pastinya. Dan pilihan gue menuju ke bandara adalah menggunakan Grab, karena posisi gue terbang jam 6 pagi, sedangkan kereta bandara tuh mulainya tuh jam 5 pagi. Jadi yang ada nanti gue telat guys terbangnya, jadi gue mutusin naik Grab aja. Dan harganya juga mirip-mirip guys. Oke guys, stay tune ya video ini. Thank you, mudah-mudahan video ini bisa ngebantu teman-teman. Thank you. Oke guys, kita udah nyampe di bandara nih. Sekarang kita mau menuju ke lobby check-in. Sini kayaknya ya. Bener kan? Kan kedatangan. Kedatangan. Keberangkatan dong. Iya benar ya. Oh bener ya, keberangkatan ya. Tapi kita udah bisa masuk belum ya? Bisa harusnya. Hah? Bisa kali ya? Ya deh. Ya masuk aja dulu biar tahu.
Tuh AirAsia, lo ke situ aja, kasih tunjuk tiket kita. Kalau ditanya ada bagasi nggak ada, bilang cabin semua. Kita mau ke Malaysia guys, vlog TBM, budget minim ke Malaysia. Oke guys ya, gue udah nyampe di ruang tunggu menuju ke pesawat ya. Sekarang jam 5 nih ya. Di video kali ini gue sama Budi. Halo, salam. Dan ngomong-ngomong guys, ini adalah kedua kalinya gue ke Malaysia. Kalau lu yang keberapa kali gue? Apanya? Ke Malaysia. Oh, baru pertama. Nah, si Budi baru pertama kali. Dan gue ke Malaysia juga udah lama banget ya guys. Jadi udah agak lupa-lupa. Jadi maklumin ya kalau gue banyak salah kata. Karena pasti namanya baru pertama, udah lama nggak ke situ dan ini pergi lagi. Jadi pasti banyak yang kita udah lupa ya. Dan sekali-sekali TBM ngevlognya nggak puncak mulu ya. Pasti yang nonton bosan kali-kali. Coba kita ke luar negeri. Memang luar negerinya yang deket-deket aja ya. Masih di Asia Tenggara. Dan gue ngomong-ngomong dapet tiketnya, menurut gue sih ini paling termurah yang setahu gue untuk saat ini gue pesen, yaitu 539. Karena ketika gue cek Traveloka untuk varian di hari-hari berikutnya, yang paling termurah itu di 539. Kalau yang di atas segitu banyak guys ya. Jadi menurut gue ini adalah varian paling termurah untuk saat ini ya. Kalau di tahun lalu mungkin lebih murah lagi. Cuma kalau untuk saat ini gue cek 539, gue berdua jadinya 1.100.000 lah kurang lebih, karena ada pajak ya. Ya jadi gue nggak bohong-bohong, ini adalah screen recorder gue. Kalau kalian lihat ya di sini ya, gue ada masuk ke Traveloka, ke Tokopedia, terus gue ke tiket pesawat, lalu di sini ada varian tanggal-tanggalnya ya. Dan kebetulan gue ngambil di jam 6 pagi ya. Pesawat gue terbang jam 6:20 guys ya. Jadi gue tadi tuh kesini tuh sekitar jam 3 subuh. Gue naik Grab. Tadinya gue pengen naik kereta ya, sembari ngevlog juga, cuma kereta kan belum ada ya pagi-pagi ya. Kereta itu adanya sekitar jam 6 ya, itu kereta paling pertama ke bandara ya. Akhirnya gue naik Grab. Untuk harga kurang lebih mirip-mirip sih ya. Kalau kereta kan satu orang 60, kalau berdua 120 ya. Kalau gue tadi Grab itu kurang lebih Grab 100.000 dari tempat gue, terus ada biaya tol 20.000. Jadi sama aja ya, mirip-mirip 120.000. Cuma kalau tadi gue naik kereta, gue pengen ngevlog ngasih tahu tutorial cara naik kereta dari kereta lokal menuju ke kereta bandara, caranya gimana. Nah, bisa sembaringan ngevlog. Cuma karena gua pesawat gua jam 6 pagi, jadi mau nggak mau gua nggak bisa bikin vlog tentang keretanya guys ya. Jadi gua tadi naik Grab ya. Dan sekarang muka gue ngantuk banget karena gue belum tidur guys ya. Karena excited banget gitu, pengen ke Malaysia, jadi malamnya tuh susah tidur. Coba kalian komen yang biasa suka, misalnya besoknya ada acara-acara yang kalian seneng gitu, pengen kalian pergi, ketika malamnya kalian susah tidur. Siapa ayo? Yaudah guys, gue pengen nunggu dulu, nanti udah masuk pesawat kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di video berikutnya. Thank you. Dan gue rasa cukup ya guys video gue tentang cara pesen tiket murah dari Jakarta ke Kuala Lumpur cuma 539 melalui apa guys? Melalui Tokopedia. Sebenarnya ini cara gampang banget ya guys buat pemula aja. Dan gue juga ada ngasih tahu ketika kalian udah beli, tata caranya gimana ketika masuk ke bandara. Semoga jelas ya paduan gue ini khususnya buat kalian pemula. Dan gue sekarang lagi nunggu untuk pemberangkatan gue, jadi gue nunggu di ruang tunggunya. Di sini gue bisa sembari tiduran ya. Dan setelah gue tunggu nggak lama, gue masuk ke dalam pesawat ya. Lalu gue terbang guys, untuk perjalanan kurang lebih 2 jam ya. Dan kalian ingat, ketika kalian sampai di sana, waktu Malaysia itu lebih cepat 1 jam dibandingkan waktu Jakarta. Ketika Jakarta jam 9 pagi, berarti di Malaysia jam 10 pagi. Kurang lebih seperti itu guys ya. Dan kalian juga nonton video-video gue yang lain tentang tips-tips yang lain ya, mengenai yang pasti mengenai trip gue kali ini ya. Tips-tipsnya apa aja? Pertama ada tips yang untuk naik bus dari Bandara KL ke Bukit Bintang ke hotel penginapan gue, karena dari Bandara KL tuh masih jauh guys ke kota Kuala Lumpurnya. Itu mungkin sekitar 3 jam ya. Dan nanti gue juga kasih rekomen penginapan murah di Bukit Bintang.
Terus gue ada penginapan murah di Penang, di Genting, dan gue juga akan ngasih tahu kira-kira pakai sinyal yang bagus murah pakai apa di sana. Dan gue juga akan ngasih tahu kalian kalau kalian pengen keliling KL naik MRT lebih baik menggunakan apa gitu, dan cara isi kartunya gimana. Yang pasti kalian harus beli kartu seperti kalau di Jakarta ini kartu flash atau e-money. Nanti gue akan kasih tahu guys ya. Dan kalau semua video gue mengenai tips-tips penginapan dan lain sebagainya sudah tayang, nanti di akhir video adalah totalan kira-kira gue menghabiskan berapa duit sama Budi selama 10 hari 9 malam di Malaysia dan Singapura ya guys. Jadi totalannya berapa kira-kira, mahal apa murah ya gitu ya. Dan yang pasti gue pengen notice buat kalian kalau perjalanan gue ini bukan yang murah-murah banget. Kenapa? Karena gue ketika ke Malaysia dan Singapura ini gue juga ke kota-kota yang ada di Malaysia. Salah satunya adalah Penang, Genting, dan Johor Bahru. Lalu ketika gue pulang gue melalui dari bandara Singapura. Dan di bandara Singapura itu gue juga ada ekspor, karena seperti yang kalian tahu kalau di bandara Changi Singapura itu ada air terjunnya, keren banget guys. Jadi sayang kalau gue nggak kesana. Dan gue juga keliling di Singapura juga pastinya ya, ke Taman Marion, gue ada ke Universal untuk foto-foto dan lain sebagainya. Jadi pasti totalan gue lebih mahal guys ya. Tapi semahal-mahalnya totalan gue pasti masih budget minim guys, karena penginapan gue rata-rata harganya 200 ribuan dan gue keliling-keliling Malaysia menggunakan MRT. Gue nggak pakai Grab ya. Kalau pakai Grab kemana-mana pasti boncos banget guys. Dan gue pindah kota antar kota menggunakan bus, yang menurut gue bus itu adalah opsi paling termurah untuk pindah kota di Malaysia. Ada opsi kedua menggunakan kereta, tapi menurut gue kereta lebih mahal dibandingkan bus. Oke, thank you guys sudah nonton video pertama gue. Lanjut ke video berikut ya. Ini adalah video pertama gue dalam trip Malaysia ke Singapura selama 10 hari 9 malam bersama Budi. Thank you. Oke guys ya, thank you udah nonton video gue dari awal sampai habis ya. Thank you banget, apalagi buat kalian nih gak skip. Mudah-mudahan semua video gue tentang perjalanan gue selama 10 hari 9 malam di Malaysia dan Singapura bisa ngebantu teman-teman ya dalam panduan kalian ketika kalian nanti mau trip seperti kami. Sekali lagi, kami tripnya itu nggak pakai agent and travel, kami backpacker. Tapi sekali lagi backpackernya masih sangat nyaman banget ya. Hotel-hotel kami rata-rata itu memang harganya 200 ribuan tapi terbilang nyaman ya. Mudah-mudahan video rekomendasi hotel-hotel gue itu bisa membantu teman-teman ya. Dan juga gue ada kasih tau panduan sinyal yang bagus apa kalau kalian lagi datang, lebih baik pakai provider apa, itu menurut saran dari gue. Terus kalau kalian mau naik angkutan ini ke sini itu gue ada kasih tahu. Memang nggak semua hal gue kasih tahu secara rinci, tapi minimal setidaknya kalian jadi ada gambaran ya. Dan gue rasa cukup ya. Kalian nonton juga video-video gue yang lainnya. Sampai ketemu di next video pastinya ya. Dan gue gak pernah bosan, dukung gue dengan like videonya, dislike, subscribe, dan subscribe gue juga pastinya. Dan kalian jangan pernah lupa slogan gue. Apa Bud? 1, 2, 3. Traveling budget minimum. Thank you.